Tuhan di dalam kitab Wahyu. Kalau kondisi seperti sekarang ini, memang lebih tepat kalau kita belajar kitab Wahyu yang sudah ditegaskan zaman akhir akan terjadi banyak cobaan-cobaan. Tentu akan sangat mempengaruhi perkembangan gereja pada masa-masa akhir, di mana gereja yang sedang menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Wahyu sudah menjelaskan ada 7 tipe gereja pada zaman akhir. Sebenarnya itu sebagai respon dari situasi keadaan gemerlapan dunia ini, sehingga menyebabkan ada 7 tipe gereja. Bahkan mungkin menjadi 8. Di antaranya seperti jemaat Efesus, jemaat yang telah kehilangan kasih mula-mula. Jemaat Smyrna, jemaat yang kecil ini, jemaat yang mengalami tekanan yang luar biasa, sehingga jemaat itu menjadi jemaat yang hanya biasa-biasa saja. Ada juga disebut sebagai jemaat Pergamus. Jemaat Pergamus, jemaat yang berkompromi dengan dunia karena takut terjadi intimidasi, sehingga pengaruh dunia sangat mempengaruhi gereja Pergamus ini. Ada juga tipe gereja Tiatira. Gereja ini menonjolkan kepemimpinan perempuan, tapi sayang, perempuan sejenis Isabel yang telah jatuh ke dalam dosa perzinahan dan penyembahan berhala. Ada juga jemaat disebutkan jemaat Sardis. Jemaat Sardis yaitu jemaat yang mati. Hanya beberapa orang yang disebutkan dalam kitab Wahyu tidak mencemarkan pakaiannya. Ada juga disebutkan sebagai jemaat Philadelphia. Jemaat ini jemaat yang tekun. Pada zaman akhir, jemaat yang tekun, gereja Philadelphia. Ada juga disebutkan yang ketujuh, gereja Laodikia. Gereja ini gereja yang materialistik, di mana jemaatnya mengaku sebagai orang yang kaya raya, hidup dengan kepuasan dunia. Tapi Tuhan mengatakan, sadarlah bahwa kamu itu miskin, malang, telanjang, belilah pakaian daripadaku. Jadi ada 7 tipe jemaat yang dipengaruhi oleh dunia ini. Mungkin juga menjadi ada yang ke-8, yakni campuran dari ke-7 tipe tadi. Hari ini kita akan belajar mengenai jemaat Philadelphia. Dari kata jemaat itu adalah jemaat yang penuh kasih. Sebuah kota Philadelphia, kota kasih akan saudara. Philios dan Adelphos. Philios, kasih. Adelphos, saudara. Kasih akan saudara. Jemaat Smyrna, maksud saya jemaat Philadelphia ini menjadi jemaat yang berbeda dari jemaat yang lain. Karena jemaat ini disebutkan jemaat yang tekun. Tidak ada kritikan untuk jemaat Philadelphia ini. Tapi Tuhan justru memuji jemaat ini karena ketekunannya. Dan Tuhan mendorong jemaat ini supaya terus tekun, teguh sampai akhir, sampai meraih suatu kemenangan yang pada akhirnya akan mendapatkan mahkota kehidupan. Bapak Ibu, kita melihat tindakan Tuhan terhadap jemaat Philadelphia untuk memberikan kita dorongan pada masa kini, di mana akhir zaman akan terjadi begitu banyak gejolak kehidupan. Jemaat ini memberikan kepada kita sebuah gambaran bagaimana Tuhan mengasihi jemaat Philadelphia, dan bagaimana Tuhan melakukan satu tindakan terhadap jemaat yang modelnya jemaat tekun seperti jemaat Philadelphia ini. Yang pertama, kepada jemaat yang tekun, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang benar. Ini diperhatikan. Yesus menyatakan diri
sebagai Tuhan yang benar. Wahyu pasal 3 ayat 7. Demikian dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat ini menunjukkan Tuhan menyatakan diri kepada jemaat itu. Bagaimana dia sebagai Tuhan gereja menyatakan diri bahwa dia Tuhan yang benar. Kata kudus disebutkan bagian ayat itu. Itu sebenarnya mengartikan bahwa Tuhan ingin menyatakan dirinya bahwa dia Tuhan yang suci dalam karakternya, suci dalam perkataannya, suci dalam tindakannya, dan suci dalam tujuannya, sebagai yang kudus. Kudus ini sebenarnya dari kata kados, ya, diterjemahkan dengan kata hagios, adalah satu-satunya Tuhan yang kudus. Tidak ada yang lain yang disebut sebagai kudus. Kudus juga sedang mengartikan satu pribadi yang suci. Suci seluruh pribadinya, suci seluruh tindakannya, suci seluruh ucapan dan kata-katanya, suci dalam tujuan. Ini satu-satunya yang demikian, hanyalah satu. Pribadi yang kudus ini hanyalah Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Juga disebutkan bagian ayat yang kalimat yang berikutnya, kata yang berikutnya, yang benar. Yang benar tentunya ini yang asli. Yang benar itu juga dapat berarti yang asli, bukan palsu. Yesus Tuhan yang asli. Yesus Allah yang menjelma menjadi manusia, bukan manusia yang dijadikan Allah. Kalau kita menyebutkan Yahweh, Tuhan, Yahweh, Tuhan besar semua, diterjemahkan dalam Alkitab Perjanjian Baru terbitan LAI kita. Artinya bahwa Yahweh, Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, bukan manusia yang dijadikan Tuhan. Tuhan Yesus telah menyatakan kekudusannya, bahwa satu-satunya ya Tuhan yang disebut kudus, yang kudus, tidak bisa disamakan dengan pribadi manapun, tidak bisa disamakan dengan ilah-ilah manapun. Sekarang dia menyatakan dialah yang asli Tuhan itu. Dialah Tuhan gereja yang asli. Patut gereja tetap bertekun, karena ada di dalam naungan kuasa Allah Tuhan kita yang asli. Asli berarti tidak palsu. Asli juga berarti bukan salinan. Asli adalah Tuhan yang otentik, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, atau Tuhan yang sejati itu, ya, hanya Kristus yang berhak diklaim sebagai Allah yang benar. Lalu apabila ia membuka, saya bacakan dari kalimat di atasnya. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Memegang kunci Daud artinya, yang ayat ini mau menegaskan, Daud dilantik oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Maka Daud menjadi raja. Allah menolak Saul karena Saul melanggar. Maka Saul tidak bisa lagi menjadi raja. Pintu untuk Saul menjadi raja telah ditutup oleh Tuhan. Dan Tuhan membukakan tahta kerajaan itu bagi Daud. Maka Daud menjadi raja.
Demikian juga yang melanjutkan kerajaan Daud, Salomo. Sekalipun anak-anak Daud yang lain memberontak untuk menjadi raja menggantikan ayahnya, tetapi tetap Salomo yang menjadi raja melanjutkan kerajaan Daud. Tuhan yang membuka, Tuhan yang menutup. Ketika Tuhan yang membuka pintu, maka tidak ada orang yang dapat menutupnya. Ketika Tuhan menutup pintu, maka tidak ada yang dapat membukanya. Apa maksudnya bagian ayat ini? Ketika Tuhan yang asli adalah Tuhan gereja, Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang asli. Kalau Dia tidak menginginkan kita dijamah, maka tak seorang pun yang akan menjamah kita. Kalau Dia tidak menginginkan kita celaka, tidak seorang pun yang akan dapat membuat kita celaka. Kalau Dia ingin kita selamat, bebas dari segala perkara yang begitu menyakitkan, kita akan tetap selamat karena Tuhan menghendaki demikian. Ketika gereja akan terus bertumbuh dan berkembang, situasi sulit apapun, ketika Tuhan membukakan pintu demikian, maka gereja akan tetap berkembang. Sekalipun situasinya menjadi sangat sulit, Tuhan akan tetap berkembang. Karena Tuhan kita ini Tuhan yang asli. Dari pribadinya Dia yang kudus dan Dia Maha Kuasa. Yang negara-negara, pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa, Tuhan yang melantiknya. Kalau bukan Tuhan yang melantiknya, tidak seorang pun yang akan menjadi petinggi dari sebuah negara, apalagi di dunia ini. Jadi sebuah gereja yang tekun, Tuhan nyatakan bahwa Yesus Tuhan gereja ini. Karena itu kita harus tetap tekun, tidak perlu merasa khawatir apapun kesulitan dalam hidup ini. Mari kita percaya, sulit, ringan, enak, nyaman, tidak nyaman, semuanya ada di dalam tangan Tuhan kita yang Maha Kuasa. Mari kita terus berpegang teguh dalam iman di dalam Yesus. Sekarang bagian yang kedua, jemaat yang tekun, Tuhan membuka peluang besar dalam pelayanan. Jadi jemaat yang tekun dalam iman kepada Yesus, tekun dalam firman Tuhan, maka Tuhan akan membuka peluang untuk pelayanan gereja itu menjadi lebih besar. Firman Tuhan Wahyu 3 ayat 8. Coba kita perhatikan bagian ayat itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu segala pekerjaan kita ini. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Kalau kita lanjutkan ayat ke-10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan dan seterusnya. Jelas, gereja Philadelphia, gereja yang dipuji Tuhan sebagai gereja yang tekun menantikan Tuhan. Tetap memegang teguh iman, tidak menyangkal imannya sekalipun itu situasi yang sulit. Tetap berpegang kepada firman Tuhan sebagai firman yang benar. Alkitab adalah firman Tuhan, tak bersalah. Jemaat Philadelphia memegang firman Tuhan ini secara tekun. Tekun itu berarti tetap berpegang teguh, tidak bergeser. Tidak juga mengartikan dan mengaplikasikan dengan cara yang tidak halal, tetapi menjadikan firman Tuhan satu-satunya kebenaran dalam kehidupan gereja Philadelphia. Kepada gereja yang tekun ini, Tuhan mengatakan, Tuhan akan membuka pelayanan bagi gereja ini.
untuk menjadi lebih besar lagi. Apakah jemaat Philadelphia ini akan mampu? Ketika dibukakan pelayanan lebih besar, apakah jemaat ini akan mampu? Mengingat disebutkan jemaat ini kecil. Rupanya jemaat ini jemaat yang kecil, karena Tuhan mengatakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Kekuatanmu tidak seberapa. Namun rupanya Tuhan membukakan pintu pelayanan bagi jemaat ini. Coba bayangkan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ini luar biasa untuk boleh kita mempelajari pada hari ini. Dalam perjanjian baru, pintu terbuka biasanya itu berbicara tentang kesempatan untuk pelayanan. Rasul Paulus meyakini pelayanannya di mana-mana dia mengatakan Tuhan membukakan pintu untuk pekerjaan Injil. Dan sering Paulus meminta doa kepada orang-orang percaya supaya Tuhan membukakan pintu pelayanannya. Bapak Ibu, Kristus adalah Tuhan atas tuayan, atas pelayanan gereja yang kita kenal sebagai ladang Tuhan. Yesuslah Tuhan atas ladang gereja, dan dialah yang menentukan mana dan kapan umatnya akan melayani di tempat tersebut. Dia memberi jemaat Philadelphia peluang besar untuk pelayanan. Nah, mari kita akan mempelajari jemaat yang kecil saja. Rupanya gereja ini gereja yang kecil, tapi memiliki satu kekuatan yang hanya ketekunannya saja. Gereja kecil tak seberapa kekuatan dari jemaat itu. Mungkin karena kecil dan orang-orang mungkin tidak terlalu banyak yang kaya ya. Tetapi kekuatannya hanya ketekunan dalam iman dan firman Tuhan. Bukan ukuran atau kekuatan gereja yang menentukan pelayanan, tetapi panggilan iman dan perintah dari Tuhan. Perintah Tuhan adalah pemberdayaan Tuhan. Jika Yesus Kristus memberi jemaat sebuah pintu terbuka, maka Dia akan memastikan bahwa jemaat berjalan melalui. Sering kekuatan besar hanya melakukan pekerjaan kecil, karena memang Tuhan membukakan pintu demikian. Mungkin ada orang yang begitu banyak materi seperti gereja Laodikia, tapi gereja itu fokus kepada materialistik saja, sehingga tidak banyak perkembangan pekerjaan Tuhan dapat dilakukan. Karena Tuhan menutup pintu. Untuk apa sebuah gereja materialistik berkembang? Untuk apa sebuah gereja yang berdosa berkembang? Tentu Tuhan tidak berkenan atas umat yang demikian. Tuhan akan menggunakan jemaat yang kecil sekalipun, tapi jemaat itu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kekuatan ketekunan, mengaku Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Maka Tuhan akan membuka pintu lebih besar untuk pelayanan jemaat itu, supaya kebenaran semakin berkembang mulai dari yang kecil. Kalau Tuhan membukakan pintu, pasti Tuhan akan memberikan mampu untuk jemaat itu. Tuhan tidak pernah memberikan perintah sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Tuhan memberikan perintah, pasti kita mampu melakukannya. Karena apa? Karena kalau kita memiliki kekuatan iman kepada Yesus, maka kuasa Yesus Kristus yang tak terbatas yang akan memberi kita kemampuan untuk lebih berkembang, untuk lebih melayani Tuhan lebih luas lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, ketika Tuhan membukakan pintu bagi kita, maka kita harus bekerja. Maka
kita harus melayani dengan semangat, berdasarkan iman dan berdasarkan ketekunan dalam firman. Kalau Tuhan belum membukakan pintu pelayanan, maka kita harus menunggu dulu. Tunggu dulu. Bagaimana kita tahu Tuhan membukakan pintu? Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan menutup pintu? Sehingga kita tetap mengambil langkah seperti yang Tuhan berkenan? Ya, pasti ketika Tuhan membukakan pintu, semuanya lancar-lancar saja, baik-baik saja, damai-damai saja. Semua Tuhan telah sediakan dan siapkan. Sekalipun kita harus berjuang, ada ketulusan, ada kesungguhan di situ, ada doa, ada kebergantungan kepada firman Tuhan. Bagaimana pintu tertutup? Kalau pekerjaan itu hanya ribut saja, kalau pekerjaan itu hanya kita berdebat saja, kalau pekerjaan itu membuat kita lebih bingung, akhirnya kita menjadi lebih sensitif, mungkin itu bukan Tuhan yang membukakan pintu. Oleh karena itu, mari kita sebagai umat yang taat kepada Tuhan, kita harus lebih mengutamakan rasa takut kita kepada Tuhan, supaya kita lebih terbuka lagi untuk mendengar suara Tuhan, supaya kita akan melayani Dia sungguh-sungguh dengan pelayanan yang tulus, yang memuliakan Tuhan. Mari sekarang kita melihat bagian yang ketiga. Kepada jemaat yang tekun, Tuhan memberi janji yang menggembirakan. Kalau tekun, ada janji Tuhan yang menggembirakan. Ya, itu kita bisa melihat ayat yang ke-9. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Bagian yang pertama, janji Tuhan yang menggembirakan adalah Tuhan akan menyerahkan musuh-musuh kita itu kepada kita untuk mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikian dikatakan dalam kitab Filipi. Saya bacakan Filipi 2 ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah membukakan pintu untuk pelayanan kita, maka Dia juga ikut berjuang bersama kita. Dia akan mengawasi semua musuh-musuh kita itu. Bahkan Dia akan menyerahkan musuh-musuh kita itu untuk menjadi murid seperti kita. Sesuai dalam kitab Filipi tadi, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Semua lutut akan bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan alam semesta ini. Bapak Ibu dan Saudara, tapi ayat ini mengatakan selain tadi ada halangan bagian yang kedua, bahwa ada iblis, jemaat iblis yang bekerja. Bayangkan, jemaat yang sedikit mengandalkan kekuatan iman saja, ketekunan saja, kecil, tapi juga ada tantangan, ada iblis, jemaat iblis yang di sana bekerja. Siapa jemaat iblis ini? Musuh-musuh, yaitu disebutkan mereka yang mengaku dirinya Yahudi dan menyerang kekristenan pada zaman Rasul Paulus dulu. Paulus sering diserang oleh mereka karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Golongan seperti ini Tuhan sebutkan sebagai jemaat iblis. Sama seperti yang disebutkan kepada jemaat Smyrna. Jemaat itu tumbuh di tengah-tengah tahta di mana iblis bertahta. Jadi tantangan luar biasa. Ayat ini mengatakan
kelompok itu akan diserahkan. Mereka juga akan menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada saat yang nanti saat tepat di mana Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Di situ semua lutut akan bertelut bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Tapi bagaimana pekerjaan kita bisa berkembang? Kalau tokoh gereja ini hanya bergosip saja, kalau tokoh gereja hanya menyampaikan dusta satu dengan yang lain, tentu kesaksian kita akan terhalang. Kalau ada dusta di antara kita, siapa yang bisa bersaksi? Penginjil yang satu tidak bisa bersaksi karena ada dusta untuk dia. Pendeta mungkin sulit bersaksi karena ada sebaran dusta untuk pendeta. Ada sebaran dusta untuk orang-orang suci. Ada hoak yang sedang beredar, di mana antikris juga memakai hoak. Antikris juga memakai orang-orang dengan gelar agama untuk menangkal penyebaran Injil. Juga sering hoak menangkal penyebaran Injil. Tetapi pekerjaan Tuhan akan tetap berjalan, karena pekerjaan Tuhan akan disertai oleh kekuatan Tuhan sendiri. Ada juga janji yang kedua. Coba kita melihat. Tuhan akan menjauhkan kita dari kesusahan besar. Ayat 10, coba perhatikan ayat ini. Karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang dalam seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat yang ke-11, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Ayat ini memang lebih menjelaskan cobaan pada masa yang akan datang setelah pengangkatan gereja. Coba kita membuka pasal yang ke-6, coba. Dari ayat yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, ini meterai yang keempat sebelumnya, coba kita perhatikan. Aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ini kejadian persis setelah hari pengangkatan gereja. Ada 7 meterai yang akan dibuka oleh anak domba. Semua meterai yang berisi dengan cobaan-cobaan bagi umat manusia dengan sangat mengerikan. Cobaan yang keempat, meterai yang keempat ketika dibuka, bayangkan di situ muncul kuda yang berwarna hijau kuning. Penunggangnya juga warnanya hijau kuning. Ini adalah gambar mayat, gambar jenazah. Ini disebut sebagai malaikat maut. Kepadanya diberi kuasa untuk membunuh 1/4 dari penduduk bumi. Lalu di situ muncullah penyakit sampar. Orang saling membunuh satu dengan yang lain. Kelaparan. Juga terjadi penyakit sampar, binatang-binatang buas yang di bumi membunuh manusia. Penyakit sampar yang menular siang malam akan menjadi senjata malaikat maut ini membunuh 1/4 penduduk bumi. Juga disebutkan binatang buas. Tidak disebutkan besar kecilnya binatang buas. Kalau yang kecil mungkin sejenis corona ini. Yang begitu buas, sudah puluhan ribu barangkali yang sudah disakiti, dan ribuan sudah meninggal pada masa kini. Yang membuat kita begitu sulit sekarang beribadah bersama-sama. Sebagian di rumah, kita sebagian kecil di gereja.
Ini baru sekarang, belum masa pencobaan sesudah pengangkatan gereja. Karena itu firman Tuhan kepada jemaat yang kecil dan tekun ini. Tuhan menyayangi jemaat ini. Jemaat ini tidak akan mengalami pencobaan yang sudah kita baca tadi. Tidak akan mengalami cobaan-cobaan ketika meterai itu dibuka oleh anak domba. Tuhan akan melindungi jemaat yang kecil ini dari cobaan itu. Tapi cobaan pada masa kini masih mungkin dialami. Ya, cobaan masa kini masih mungkin dialami. Kita masih merasa begitu prihatin terhadap banyak saudara kita mengalami sakit karena virus corona ini. Tapi mari kita akan berdoa supaya mereka yang sakit sembuh, kita menjadi sabar, menjadi lebih tekun kepada Tuhan, supaya kita jangan sampai masuk ke cobaan meterai anak domba tadi, supaya kita akan terangkat ke surga sebelum 7 meterai itu dibuka oleh anak domba. Lalu janji yang ketiga disebutkan. Janji yang ketiga, bagi orang menang adalah bahwa Tuhan akan menghargai ketekunan kita. Ayat yang ke-12 disebutkan dari kitab Wahyu pasal 3 tadi. Ayat yang ke-13. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan suku guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku. Nama kota Allahku. Pada zaman dulu kalau orang mempunyai jasa, maka kerajaan akan membuat satu tiang, mungkin sebuah tugu peringatan gitu kali ya, sebuah tiang, dan di tiang itu bertuliskan nama orang yang menjadi pahlawan. Kita sering melihat ada patung Bapak Sudirman, Jenderal Sudirman, ada patung tokoh yang lain. Nama mereka begitu harum karena pahlawan bagi bangsa ini. Tuhan juga mengatakan demikian. Bagi umat yang menang, tetap tekun sampai Tuhan datang kedua kali, maka namanya akan menjadi sebuah tiang di bait Allah di surga. Tiang bagi orang itu adalah kehidupannya yang suci, kehidupannya yang rohani, telah bertekun, taat dan patuh ke firman Tuhan. Itulah tiang di bait Allah nanti. Tulisan yang ada pada tiang itu adalah tulisan yang sangat terhormat, tulisan yang mulia, yaitu nama Allah kita. Tuhan berkenan namanya ditulis di atas tiang yang dibuat di bait sucinya di surga. Tiang itu adalah kehidupan kita yang patuh dan taat kepada firman Tuhan, yang suci, yang murni, tekun sampai akhir. Itu satu kehormatan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kesimpulannya, gereja kita mungkin bisa digambarkan seperti gereja Philadelphia. Oleh karena itu Tuhan pasti akan menetapkan satu kesempatan bagi kita, pintu terbuka. Jika Tuhan membukakan pintu terbuka bagi kita, maka kita harus siap bekerja dan melayani Tuhan. Jika Dia menutup pintu, maka kita harus menunggu. Namun di atas segalanya, kita harus lebih berserah kepada Tuhan. Kita harus berjuang dan menang dalam ketekunan kita ini. Sebab kalau tidak, maka kita bisa kehilangan mahkota kita. Seperti disebutkan dalam pasal 3, ayat yang ke-12.
yang turun dari surga dari Allahku dan namaku yang baru. Ayat yang ke-12, ke-13. Ini ayat yang ke-11 lebih tepat ya. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Iman kita akan terus bertumbuh. Keselamatan kita tidak pernah hilang. Keselamatan kita tidak bisa hilang karena keselamatan kita kekal. Tapi firman Tuhan mengatakan, mahkotamu bisa hilang. Kalau kita tekun sampai akhir, maka mahkota itu diberikan. Karena itu sekarang ini seperti kita sedang dalam perjuangan hidup ini. Mari kita menangkan perjuangan iman ini. Dan mahkota sedang menanti kita sekalian. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang boleh kami dengar. Kami berusaha menjelaskan supaya penjelasan seperti yang Engkau kehendaki dalam firman-Mu ini meteraikan dalam hati kami, dan berkati jemaat yang sudah hadir ini, dan berkati mereka yang di rumah yang membaca catatan khotbah. Kami bersyukur, tolonglah kami pada masa-masa ini. Kami akan terus tekun berjuang sampai akhir, sampai kemenangan ada pada kami. Kami berjuang dalam iman kepada Engkau. Kami mengucapkan syukur dalam nama Yesus.